Selamat siang, Bapak-bapak dan Ibu teman-teman semua. Saya Muhammad Hanif dan Alteri Lakuin bertemu kembali dengan kami di sini hari ini hari Senin tanggal berapa hari? Tanggal 16 November 2020 ya. Ini acaranya hari ini sebutnya rangkaian dari ulasan itu dari sebelum-sebelumnya. Beberapa minggu yang lalu Ferry ngomongin tentang namanya menunggu Godot ya, cerita yang ada di Prancis. Kemudian minggu lalu kita ngomongin bahwa time to invest ya, dan alhamdulillah apa yang jadi ulasan, yang jadi proyeksi ya, aktualisasinya selalu inline dengan apa yang diproyeksikan oleh Pak Ferry Lakuin. Nah, hari ini judulnya adalah menanti durian runtuh. Nah, tolong dijelasin nih, Bos Ferry. Kayaknya waktu itu menunggu Godot, sekarang ada duren gitu. Godotnya udah datang. Basically Godotnya itu adalah vaksin ya. Nah, inilah yang membuat euforia juga di Dow Jones 8 tahun sudah balik lagi 29.000 lebih ya. Sampai 29.500 pre-corona. Iya, kan baru, jadi udah balik ke level awalnya. Kita masih di bawah pre-corona ya. Nah, nanti durian runtuh tidak lain adalah analogi lah ya, bahwa durian itu udah matang ya. Tapi ya istilahnya tetap harus kita tunggu sampai benar-benar durian itu baru bisa kita makan ya. Makan yang paling enak. Paling enak. Jangan kehabisan nanti. Nanti kalau telat nanti udah busuk ya. Nah, jadi intinya adalah Godot sudah datang, vaksin sudah artinya sudah memberikan harapan, sebentar lagi memberikan harapan sebentar lagi bakal in the market ya kan, yang mana ini sangat penting sekali untuk mobilisasi massa lagi ya, ekonomi berputar lagi rodanya. Nah itulah pada saat itulah yang saya katakan durian itu runtuh. Iya, betul ya. Artinya udah matang, kita bisa makan, kita bisa nikmati ya hasilnya ya. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan adalah sampai kapan ini? Ini kan ini masih berupa harapan ya. Ya kan kapan? Apakah Desember? Apakah kuartal pertama ya? Tapi kalau saya lihat ya banyak berita beredar bahwa ada kemungkinan kalau nggak salah di Eropa atau di Amerika nih sebelum akhir tahun udah mulai katakanlah vaksinasi masyarakatnya ya, penduduknya ya. Kalau nggak salah Singapura bulan Desember. Nah, Singapura bulan Desember ya, dan di kita juga ada kemungkinan juga menurut berita media sosial juga sebelum akhir tahun sudah mulai ada vaksinasi ya dari masyarakat ya. Nah ini benar-benar sesuatu yang ditunggu-tunggu ya kan, apapun alasannya tanpa ada vaksin just forget it. Betul ya, karena uncertain semuanya ya. Jadi si Godotnya adalah vaksin. Nah ini yang ditunggu-tunggu, menunggu Godot dan ternyata terbukti Godot sudah datang, tinggal kapan tibanya gitu loh. Bahwa dia udah on the way. Betul ya. On the way ya. Dia udah on the way, OTW ini ya kan. Kapan nyampenya nih? Saya kira di akhir tahun seharusnya udah on the way. Oke, impact-nya apa jadinya? Impact-nya udah jelas. Pertama adalah ada kemungkinan bukan cuma positif, tapi bisa terjadi euforia. Dan biasanya market selalu menanggapi sesuatu yang lama ditunggu itu happy banget ya. Seperti orang yang di lockdown ya kan, baru bulan-bulan tiba-tiba dinyatakan tidak usah lockdown lagi, mungkin pada keluar lebaran lah ini Fer ya. Persis, jor-joran keluar rumah pada joget di jalanan segala macam, dan euforia ya. Nah ini bukan tidak mungkin market pun nggak akan seperti itu tingkah lakunya ya. Jadi begitu vaksin itu on, semua udah melihat sendiri hasilnya vaksinasi, bahwa no doubt again tidak ada keraguan lagi. Nah euforia ini saya yakin kalau memang euforia ini memang sedemikian rupa, bukan tidak mungkin mepet-mepet ke 6.000 ada kali. Jadi HSG-nya HSG-nya ya sesuai dengan prediksi kita sebelumnya lah ya. Bahkan banyak yang meragukan pada waktu indeks lagi ya kan. Saya tetap sure karena ini masalah Godot gitu loh ya. Bahwa di tengah jalan memang market bisa up and down itu biasa ya kan, ada yang ketakutan, ada yang over fear dan segala macam ya. Dan itu saatnya beli gitu. Tapi kalau lihat trending ke depan ya, setelah Godot ini pun masih ada harapan ya kan, karena apa? Bukan tidak mungkin fans up demand yang begitu tinggi ya di dalam real ekonominya ini, bukan cuma di market aja ya. Fans up demand yang begitu tinggi, kita lihat likuiditas perbankan yang abundant ya, dan nanti atau tidak juga tinggi sekali, dan tidak mungkin mendorong konsumsi yang memang tadi tertahan. Ya, nah akhirnya kita masih 58% 60% consumption base ya, GDP kita ya, dominasi. Sorry, kalau yang dari bank itu konsumsi maksudnya dia ngasih kredit konsumsi? Bukan cuma kredit konsumsi, itu dana masyarakat bos. Kayaknya akhirnya yang sebagai precautionary saving. Ya kan, sekarang mau belanja apa istilahnya? Kafe-kafe tutup ya, hotel tutup ya, wisata segala macam. Nah once ini mengucur kembali dari perbankan menjadi konsumsi, bukan tidak mungkin ekonomi kita bisa 6% pertumbuhan 2021. Iya, banyak yang meramalkan 4,5 sampai 5,5%.
Tapi kalau ini benar-benar memberikan euforia di real sector, bisa juga 6%. Itu 2001. Nah, kalau sampai di akhir 2020 ini, Fer, tadi kan indeks mungkin bisa ke 6.000. Gimana dengan surat utang, nilai tukar? Ya, kita lihat tuh kalau kita ngomong soal rupiah dolar lah, nilai tukar ya, bagaimana udah sliding down sekarang dolar ke 14.120 ya kan, tidak mungkin juga ya once ini semuanya Biden install sebagai presiden yang baru ya kan, optimisme kembali berkembang ya kan, karena ada stimulus paket ke 2,7 triliun US dollar dari Biden ya untuk green energy 700 untuk fiscal stimulus dan segala macam untuk infrastruktur dan segala macam 2000 triliun. Nah, di Eropa juga sudah di-approve oleh Jerman ya, yang namanya European Recovery Fund, 750 billion euro, ya, hampir 900 billion US dollar ya, itu bukan kecil ya. Makanya menurut saya tidak ada alasan stupid untuk takut ya. Artinya seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa bad days are over, ya kan ya, sebetulnya ya istilahnya kalau ibarat badai ini udah redup lah ya. Tadi ngomong gebu-gebu buang angin kencang sekali ya, storm ya. Tapi sekarang kita lihat nih udah redup semua sekali. Tinggal menunggu duriannya jatuh. Jadi nilai tukar tetap ada di level sekarang. Saya kira bukan tidak mungkin tahun depan malah bisa dolar bisa sliding, bisa ke 14.000 karena tadi there is no reason to invest in dollar dengan 0,7% treasury yield 10 tahun ya. Kan you get nothing ya from investing in dollar ya. Artinya apa? Lebih atraktif dibawa duit itu carry trade, bawa dolar itu tukarkan dengan rupiah, you put it in government bond 10 tahun masih dapat 6,7%. Ya kan, walaupun memang ada yang namanya currency risk. Ya sekarang memang 0,8-0,9% sih government bond. Ya masih bilang 1%, ya kan, bilang 1% ya, you get peanuts gitu loh ya. Nah, itu yang pertama ya, soal exchange rate dan soal kembali lagi market itu sendiri. Nah, saya malah lebih mengharapkan lagi kalau memang di recovery kita getting faster and faster dan bahkan bisa sampai 5% aja lah tahun depan. Berarti negara-negara maju seperti US dan Europe itu ketinggalan sama kita. Saatnya kita catching up dengan mereka. Mereka paling 1,5%. Ya sulit 2% pertumbuhan mereka ya. Itu udah based on the structure of the economy and the maturity of the economy. Sulit buat mereka above 2% itu sulit sekali ya. Nah, selebihnya bukan tidak mungkin melihat terjadi juga akibat corona ini pergeseran paradigma ya di dalam perdagangan. Kita lihat kemarin ada Asia Pacific Trade Agreement yang baru ya, ini juga akan merubah struktur perdagangan seluruh dunia yang mana yang akan terfokus di Asia mungkin ya, terutama Asia Tenggara ya. Artinya apa? Dari influx of money ya masuk ya ke Asia ya. Nah kalau saya lihat tren jauh ke depan, tetap saya beranggapan seperti sebelumnya dalam YouTube kita, yaitu dikit will belong to Asia, betul ya. Bahkan di century mungkin will belong to Asia, betul ya. Dengan alasan tadi, we have young population, we have big market, we are just beginning ya, dengan capital stock yang masih low base ya kan ya, and so on gitu ya. Dan di sebelah sana di major market advanced countries, terutama di US and Europe, they are already too old. Aging society. Apakah ini bisa dikatakan ya buat investor untuk bisa lebih berani gitu, lebih agresif? Kalau saya melihat ya, saya melihat momentumnya ini saatnya yang mana lebih banyak alokasi ke dalam risky asset, ya kan, seperti indeks fund ya, ya kan, yang isinya saham 30 saham whatsoever, 45 whatsoever, tapi poinnya adalah lebih banyak proporsi yang dialokasikan ke risiko aset ketimbang ke safe aset ya kan, seperti fixed income atau pasar uang gitu ya. Nah ini semua masalah reallocation and reallocation tergantung daripada perkembangan ke depan gitu loh. Nah melihat perkembangan ke depan, saya bilang ya di time to take risk. Nah tapi kalau kita lihat ya, indeks kan pernah turun ke 3.900, sekarang dari 5.500. Berarti itu sebetulnya sudah naik 30%. Masih banyak upside. Masih banyak upside. Malah saya bilang, saya merasa yakin banget ya kan, saya juga invest ya, bukan cuma sekedar ngomong sebagai analis ya. Everyone knows me gitu kan. Nah, saya merasa this is just the beginning of a long run history. Ya, long run. Jadi walaupun orang yang di level 5.000 belum sempat masuk, saya malah yakin dan beberapa kali saya katakan ya, walaupun orang sempat meragukan ramalan saya 5.500, 6.000 ya, saya nggak robah gitu loh. Nah malah saya juga yakin, saya juga tidak robah prediksi saya. Seandainya memang ini vaksin ini, Godot ini datang, apalagi sebelum akhir tahun ini, saya yakin banget indeks bisa ke 7.000 akhir tahun depan. Kalau indeks
tahun ini 6.000, tahun depan 7.000, berarti 1 dibagi 7 gitu ya. Itu semua sudah masih 30% upside ini kalau dari sekarang ya. Gitu loh ya, 25-30% upside gitu loh. Tapi memang satu lah, kalau bermain dalam risky aset, ya kan harus melihat jauh. Nggak bisa cuma sekedar 1 bulan, 2 bulan. Karena too volatile. Ya kan, once kita mau exit ternyata lagi down kan kita frustrasi. Jadi kalau when you put your money today, just hold it sampai 1 tahun ke depan at least. Gitu. Ya, that's my advice. Ya, nah market timing. Ya, ini market yang timing yang tepat gitu ya. Put your money in risky asset gitu ya. Just put it in your portfolio, just to pull it. Tutup mata, close your eyes, go to sleep, ya kan? Exactly. Karena kalau tiap hari ya pasti fluctuation, nggak ada market yang diam aja atau naik terus, ya kan? Pasti turun naik gitu. Kayak sekarang deposito aja. Ya, persis. Kayak sekarang, tadi market udah sempat 5.520. Sekarang lagi jatuh lagi ke 5.475. Terpotong lagi 45 poin gitu. Itu market gitu loh ya. Tapi kalau you watch it every single minute, ya kan, ya nggak fun lagi gitu ya. Mendingan trust the trend, gitu loh, ya kan. The trend is my friend, itu aja lah. Bagus banget tuh. The trend is my friend. Oke, Jar, kayaknya kita pembahasan kita udah sangat mengerucut. Q&A aja. Jadi kita langsung ke tanya jawab aja. Mungkin bisa dibacakan, Jar. Oke, sembari mengingatkan kembali, Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan di kolom Q&A-nya ya Pak, di sebelah bawah tombol Zoom-nya. Bisa ditanyakan apapun terkait mungkin pandangan ekonomi atau pandangan pertumbuhan pasar modal kita ke depan. Mungkin pertanyaan pancingan sedikit nih Pak. Kita kan IHSG masih di angka sekarang itu di 5.470-an kalau nggak salah. Nah, titik awal kita di 2020 itu sebelum corona itu di 6.000 Pak. Nah, apabila kita kembali ke titik awal tersebut Pak, itu kira-kira berapa lama ya Pak ya untuk bisa masuk ke angka at least sampai sebelum corona lah Pak gitu. Ini kalau seperti tadi ulasan saya dengan Pak Hanif ya, kan prediksi saya tetap ya bahwa probability is high, sangat berpotensi sekali indeks kita ini ke 6.000 balik lagi. Karena apa? Kalau kita bandingkan dengan major market seperti Dow Jones, Wall Street sudah balik lagi ke pre-corona level. Ya kan sekarang, ini hari, per ini hari ya, bahkan Nasdaq lebih dari itu. Nah, bukan tidak mungkin seandainya Godot ini benar-benar confirm sekarang lagi on the way dan dia tiba di destinasinya, bukan tidak mungkin terjadi euforia. Ya kan market selalu overshooting up and overshooting down ya. 6.000 itu bukan tidak mungkin, tapi at least target kita dari awal di 5.500 ya kan ini udah tercapai. Betul loh. Ya, jadi kalau ditanya kapan kira-kira ini bisa terjadi, ya kembali lagi kalau corona ini memang confirm has arrived, ya kan vaksinnya ya has arrived, Godot has arrived, bukan tidak mungkin ya matter of 1 minggu kadang-kadang, ya kan, bahkan mungkin 2 minggu itu bisa benar-benar gila gitu loh ya. Jadi di sini makanya saya bilang dalam masa yang sangat volatile, go bust itu bisa dalam 1 hari, tapi go up juga sama, gitu loh. Kalau di indeks harga saham gabungan di portfolio equity atau di reksadana saham, pergerakannya itu nggak bisa linear. Jadi kita nggak bisa memperkirakan kapan titik sampainya. Ya. Tapi trennya kita bisa melihat ya, alasan-alasannya kita bisa melihat. Waktunya kapan? Nah itu untuk waktu yang jangka pendek tuh susah. Tapi kalau bisa kita ngomongin tahun depan bisa ke 7.000, nah itu kita bisa omongin ya nggak? Yeah. Atau akhir tahun ini bisa di 6.000, tapi bisa aja menjelang 6.000. Yang 6.000 itu bisa aja minggu depan, bisa aja minggu depan atau 2 minggu lagi, atau hari terakhir di tahun 2020 bisa aja seperti itu. Tapi at least kalau kita riding the trend ya kan, untuk balik lagi ke 5.000 itu kayaknya impossible. Betul. Gitu loh ya, artinya bisa tapi unless ada bom meledak di mana-mana gitu ya, lain soal gitu. Nah tapi kalau kita lihat secara historis dengan kondisi yang ada, and it is getting better and better, apakah itu vaksinnya maupun ekonominya. Kalau ekonominya kita lihat di luar vaksin, memang mobilitas masyarakatnya udah sangat luar biasa kencangnya, udah seperti pre-corona. Cuman mungkin di Jakarta less ya, tapi di luar daerah atau di suburban Jakarta kita lihat tingginya mobilitas masyarakat, kemacetan segala macam. Jadi based di luar vaksin, based on fundamental ekonomi sendiri, we are getting better. Betul. Gitu. Itu kira-kira jawabannya. Next, Jar. Ya, terima kasih Pak. Nah ini sudah beberapa sudah ada yang masuk nih. Pertama dari
Dewi Junita. Untuk perkembangan dolar Pak terhadap rupiah, kan rupiah kita menguat seminggu 2 minggu ke belakang ini menguat sangat-sangat signifikan ya Pak ya. Untuk dolar bagaimana Pak perkembangannya Pak? Nilai Tadi tukar saya kita. sudah bahas ya. Saya bisa berkali-kali saya bahas soal dolar. There is no reason to hold dollar kalau situasi udah kembali normal. Karena apa? Perbedaan suku bunga atau interest atau yield yang begitu tingginya, lebarnya antara holding dollar, anggap aja treasury yield ya, yang 10 tahun di sana di bawah 1% dan kita masih 0,8, 0,8, kita 6,7. Kita masih 6,7% dan itu kan beda sekali gapnya gitu loh ya. 5,7, 5,8. Iya, dan ini bisa memberikan satu apa yang namanya kesempatan untuk melakukan carry trade yang atau arbitrage gitu ya. Arbitrage. Jadi big players itu pinjam dalam bentuk dolar dengan bunga 1%. Dia bawa dolar itu ke Indonesia, ditukarkan rupiah, dia taruh ke gabungan bos 6,7% ya. Jadi yield diferensial begitu besar, mereka berani melakukan itu walaupun memang ada currency risk gitu loh ya. Tapi kalau kita lihat lagi trennya, currency risk ini sebetulnya juga kecil. Karena apa? Memang tidak menarik megang dolar itu sendiri kalau kita ngomong jangka panjang gitu loh ya. Ya, jadi bukan tidak mungkin terjadi yang namanya capital outflow dari negara-negara maju seperti US dan Europe ke emerging market seperti Indonesia yang boleh dibilang to a great extent termasuk promising and stabil ya ekonominya ya. Nah, apalagi kalau memang ditambahin dengan bumbu-bumbu dari IMF, dari Bank Dunia bahwa di outlook masih still promising 4,5 sampai 5,5% pertumbuhan ekonomi kita gitu ya. Jadi ya bukan tidak mungkin terjadi tadi saya katakan capital influx atau capital outflow dari advanced countries ke emerging market termasuk Indonesia ya, yang membuat rupiah menguat. Betul ya. Nah, my prediction kalau ditanya jelas ya, prediksi Pak Ferry berapa? Saya yakin tahun depan bisa ke 13.500. Mungkin sooner dari tahun depan, bisa aja. Soal ini kan dari 14.700 luas sampai ke 14.700 dalam waktu yang sangat singkat sekali. Ya kan? Cepat sekali ya. Walaupun orang bilang mungkin itu pas, tapi tidak ada istilah tupas sebetulnya, tergantung news yang muncul. Ya, kalau memang news itu muncul sangat optimistik untuk ekonomi Indonesia dengan adanya vaksin dan segala macam, ya kan? Bukan tidak mungkin memang orang berbondong-bondong karena dan omnibus law juga kali ya. Omnibus law sedikit banyak membantu ya. Orang nggak nunggu 1 detik untuk berbondong-bondong kabur gitu. Ya? Karena ya you need that train. 1 detik juga ya. Makanya terjadi cepatnya luar biasa. Kemudian jawab tuh. Oke. Ya, terima kasih Pak. Berikutnya ada dari Bapak Andrew Haswin ya di kolom chat nih. Kalau mau beli reksadana indeks saham, misalnya kan di Tanam Duit ada beberapa reksadana indeks saham. Bagaimana kita melihat acuan indeksnya Pak untuk kita supaya bisa optimal return-nya? Apakah IDX 30, Sri Kehati atau yang MSCI Pak? Ini kalau saya sih ngelihatnya toh kalau Anda bermain panjang ya kan, misalnya 1 tahun hampir tidak beda performance-nya dari today ya. You buy today whatever you choose, apapun yang Anda pilih ya kan. Tapi kalau you mau hold 1 tahun, ujung-ujungnya sama bos. Ya? Mungkin saya nambahin ya. Kalau yang sekarang IDX 30 dia lagi outperform melawan IHSG. Kenapa? Karena IDX 30 isinya blue chip. Jadi pada saat marketnya lagi balik, yang blue chipnya duluan yang lari kenceng. Nanti begitu itu udah penuh, udah selesai, mereka udah nggak bisa tumbuh lebih tinggi lagi, baru yang second layer-nya. Nah, itu jadi saham-saham yang di luar IDX 30 atau yang di luar luar LQ45 itu dia akan ngikut. Makanya tadi Pak Ferry bilang ujung-ujungnya sama gitu. Tapi kalau mau main market timing, sekarang IDX 30 masih oke gitu. Tapi at the certain level, ya kita nggak tahu di berapanya, nanti akan diikuti oleh saham-saham yang lain. Itu kira-kira. Enggak, kalau pertanyaan tadi yang mana what to choose, kalau jawaban saya gini, tergantung horizon Bapak. Kan dalam jangka pendek bisa ada bedanya ya, antara si A sama si B ya, IDX 30A sama IDX 30B. Tapi kalau jangka panjang, kan horizonnya 1 tahun, ujung-ujungnya sama bos. Sama. Ya, whatever you choose. Kayak yang sekarang, yang 3 bulan terakhir ya, IHSG tumbuhnya 6%, tapi IDX 30 tumbuhnya 10%. Tapi kalau kita bikin last 1 year atau year to date, itu mirip satu sama lain, cuma beda 1%. Gitu. Itu maksudnya Pak Ferry. Ya. Oke, next. Oke, terima kasih.
Selanjutnya dari Bapak Yuwono Wibowo. Sekarang posisinya kita pasar saham kita membaik, Pak. Apabila mungkin risk preference-nya itu lebih kecil, Pak, memilih untuk reksadana pendapatan tetap potensinya masih baik nggak, Pak, dalam kondisi saat ini? Ini pertanyaan sebetulnya sama aja ya. The point is this. BI, kalau kita harus lihat BI kalau reksadana pendapatan tetap, karena kan isinya kebanyakan obligasi ya. Jangan menjadi acuan adalah BI rate gitu loh. Saya tidak yakin BI akan menaikkan suku bunga sampai akhir tahun 2021. Mungkin sampai tahun 2022 dia akan tetap menjaga di level 4%. Nah, artinya apa? Kembali lagi, risiko daripada pergerakan suku bunga atau yield itu kecil sekali ya, karena kembali lagi BI saya yakin tidak nurunin dan juga tidak naikin. Dia akan hold di 4%. Ya, karena kalau dinurunin, takutnya nanti kena dia di currency, di nilai tukar. Kalau diturunin misalnya, repo rate 3,17, harga obligasi naik, ya kan, orang bisa take profit, ya kan, asing ya, lantas dia cabut, ya kan, yang kena adalah rupiah, ya kan. Jadi saya yakin BI akan menjaga di 4% untuk waktu 1 tahun, 2 tahun ke depan, gitu loh. Nah, artinya apa? Kalau dari risiko pergerakan suku bunga, Anda nggak usah khawatir, ya kan, ya, bahwa bermain reksadana pendapatan tetap risiko harga turun ke bawah itu kecil sekali. Apakah ini kita bisa bilang juga, Fer, bahwa sebetulnya sekarang BI dalam situasi yang nyaman, dia bisa kontrol situasinya gitu? Ya, so far sekarang bukan begini. Sekarang dalam situasi yang lebih nyaman dibandingkan dengan sebelumnya, ya kan, terutama apalagi waktu Maret pertama kali meletus ya, pemerintah ngajakin bagian sharing, ya kan. Sekarang BI sudah memberikan statement itu sendiri akan membantu pemerintah, ya, gitu loh ya, menyiapkan atau mensupport likuiditas pemerintah untuk melakukan fiscal stimulus. Ya, jadi artinya Pak BI udah merasa comfortable, merasa nyaman dengan kedudukan kondisi ekonomi dan segala macam exchanges yang ada sekarang ini, baik lokal maupun global ya. Oke. Next, udah mulai turun hujan. Next, berikutnya pertanyaan juga dari Pak Coki, Tobing, dan juga berkaitan dengan juga tadi ada pertanyaan dari Pak Yuwono. Bagaimana kondisi politik sekarang, Pak? Yang kemarin itu banyak keramaian itu, apakah akan mempengaruhi ekonomi kita dan kepercayaan investor asing, Pak, untuk masuk hot money-nya ke kita? Kalau dalam jangka panjang udah jelas enggak lah ya. Tapi kalau dalam jangka pendek pasti ada worry yang berlebihan. Misalnya ini hari ya, orang kita lihat indeks sudah 5520, sekarang turun lagi 5474, 5475 ya. 50 poin terkait. Ini tidak terlepas dari domestic issue, ya kan. Domestic issue adalah masalahnya kemarin bukan masalah stabilitas politik ya. Saya yakin nggak ada yang meragukan stabilitas politik karena TNI udah turun tangan segala macam. Tapi takutnya ini pandeminya. Ya, kemarin kan jutaan orang itu ya, si fansnya si Rizik ya, itu kan keluar semuanya udah nggak ngikutin protokol. Dan kita juga dengar bahwa Wisma Atlet itu sekarang udah kekurangan penuh lagi ya. Jadi orang worry sekarang dalam jangka pendek dari kasusnya si Rizik ini bukan masalah ekonomi, tapi dalam jangka pendek ini ya masalah pandeminya itu sendiri, takutnya di lockdown lagi, PSBB lagi ya kan, segala macam gitu loh ya. Tapi kalau ngomong jangka panjang ya nggak mungkin lah ya political stability kita at stake gitu. Dalam jangka pendek pasti ada impact-nya seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Ferry. Oke, baik. Mungkin kita satu lagi kali ya Pak ya. Oke. Atau dua lagi nih Pak. Dua lagi deh. Pak, dari Pak Ari Sabri, untuk di pasar saham kita kan ada beberapa sektor nih Pak ya. Kira-kira sektor apa yang mungkin akan cenderung lebih menguat Pak di akhir tahun 2020 ini gitu? Sektor apa yang cenderung lebih menguat? Oke, gini, ya, yang udah jelas sekarang across the board ini optimisme, bahkan saya juga agak kaget ya, ternyata saham-saham properti juga orang tarik ya, saham konstruksi juga ya. Tapi yang udah jelas yang paling cepat kalau menurut saya melihat ke depan itu saham ya, kalau kita ngomong saham ya, bukan satu portofolio ya, itu saya lihat outlook yang paling bagus tambang ya. Kita lihat bagaimana sekarang terutama kalau kita ngomong di Indonesia ini kan akan jadi the biggest produsen in the world untuk baterai ya. Makanya saya rasa saham-saham tambang cukup ditarik ya. Yang kedua, kembali lagi kalau kita lihat sebetulnya juga sawit ya, sekarang udah mulai naik ya dengan Asia Pacific komoditis ya. Nah, tapi yang nggak jelas konstruksi juga tidak kalah kuatnya ya. Ya, Wika lah segala macam ya. Ini juga kita lihat jalan terus karena ini memang fiskal stimulus dari pemerintah ya. Jadi memang mati pasti udah jelas sektor pariwisata. Ya, ini susah ngobatinnya ya. Misalnya pemilik mall ini sulit ini. Ya, kalau mereka punya kredit macet di
perbankan bagaimana restrukturisasi utangnya. Misalnya Anda pemilik mall, ini udah anggap scrap. Ya kan, unless saya sebagai bank cuma bisa bilang, Pak, Anda punya ide apa dengan mall Anda? Ya kan mau bikin layar tancap di situ atau bagaimana misalnya, ya kan ya. Tapi kalau mereka nggak punya ide, ya ini likuidasi gitu loh ya. Tapi di luar itu semua, di luar sektor pariwisata, hotel, restoran, kafe, seharusnya ekonomi across the board ini ya, dari mulai sektor manufacturing ya sampai sektor konstruksi ya, air minum, jasa dan yang lain di luar hotel restoran, tapi saya rasa bouncing back gitu loh. Tapi yang paling cepat Anda tanya apa? Saya rasa untuk jangka pendek ini dengan kembali lagi bouncing back ekonomi dunia ya, kita lihat Jepang juga udah balik ke 21% sekian ya di kuartal ketiganya ya. Permintaan terhadap sawit, tambang dan segala macam ya, batu bara meningkat ya, apalagi kalau kita ngomong mineral ya, seperti tembaga, koper ya kan, lantas nikel ya, dan turunannya segala macam ya. Ini ya jangka panjang malah kalau ngomong soal nikel gitu loh. Ya. Oke. One last question. Ya. One last question. Mungkin ini bisa Pak Hanif bantu ya, dari Pak Dedi. Ini ada menanyakan bagaimana Pak tips-tips atau kiat-kiat untuk memilih perusahaan manajer investasi untuk investor yang masih baru Pak, khususnya karena pengen masuk tapi mungkin agak sedikit bingung nih untuk masuk ke manajer investasi yang mana, seperti itu Pak. Oke. Ya basically kalau di Tanam Duit sekarang ada 14 perusahaan manajer investasi ya. Dan ya insya Allah ini kita udah saring lah ya, dan beberapa yang udah kita lakukan dalam saringannya itu pertama adalah track record ya di pasar modal itu seperti apa. Kedua, pemegang sahamnya bagaimana komitmennya terhadap kiprahnya di dunia perusahaan di dunia investasi. Terus yang berikutnya yang kita lihat juga adalah integritas dari para pimpinannya dan juga pemegang sahamnya. Kemudian juga dia tidak menawarkan produk-produk yang guaranteed return, ya, karena guaranteed return itu nggak boleh secara undang-undang. Jadi kita nggak akan bekerja sama dengan perusahaan yang seperti itu. Kalaupun kita pernah ada, ya udah nggak ada lagi sekarang. Itu sih kira-kira ya. Ya, artinya apa yang udah ada di kita itu udah tersaring. Dan kita juga nggak pengen ada perusahaan manajer investasi, ya dia kan tugasnya adalah mengelola investasi. Jangan sampai dia dimanfaatkan oleh pihak lain untuk meng-create atau untuk melakukan rekayasa pengelolaan investasi. Itu juga buat kita jadi ragu gitu, independensinya itu seperti apa. Jadi menurut buat kita dia harus independen. Gitu, Jar. Oke, terima kasih Pak Hanif. Mungkin sebelum penutup nanti oleh Pak Hanif, bisa sedikit kesimpulan Pak dari market outlook kita siang hari ini Pak kepada Pak Ferry Pak. Ya, saya simpulkan begini. Sesuai dengan judul yang kita berikan, yaitu menunggu durian runtuh. Artinya apa? Don't miss the boat, ya kan? Don't miss the trade, gitu loh. Kalau memang, ya ini saya juga sebagai pelaku ya, saya melakukan pembelian juga. Dan satu, kalau memang kita lihat ini bahwa corona ini Godot ini datang, ya, Pfizer memang dipercaya dia punya vaksin, ini bisa terjadi euforia yang anytime bisa shooting up ke atas gitu loh ya. Ya, tapi poinnya adalah sekarang ketakutan itu sudah berkurang. Kita lihat juga dari fix index-nya ya, Dow Jones ya, yang terus turun merah ya. Artinya rasa ketakutan itu sudah hilang. Ya. Bahkan Dow Jones sampai 29.400 sudah pre-corona. Kita ini belum catching up. Ya kan, karena emerging market ya, semua ya paling dirugikan gitu loh, bisa terjadi sesuatu yang bersifat global. Nah, sekarang menurut saya it is time, a great time, the best time to put your money di risky asset, more alokasi ke dalam risky asset ketimbang ke safe asset gitu ya. Nah, ini konklusi saya. Artinya apa? You buy and you hold. Saya pesan kembali lagi, when you buy today, just hold it for 1 year. At least ya. Kalau bisa ditahan 1 tahun. Sebab dalam jangka pendek, anything can happen dan fluktuasi masih boleh. Oke, gitu. That's my conclusion. Yeah. Oke, terima kasih Pak. Kita Hanif bisa mau ditutup Pak? Oke, sebetulnya tadi disampaikan sama Pak Ferry ya, itu message saya sih sama lah sebetulnya ya. Ini saat yang bagus sekali untuk bisa berinvestasi di risky aset, terutama di reksadana saham. Ya, banyak jenisnya, ada yang index fund,
ada juga yang regular ya, bukan index fund ya. Nah itu bisa dilihat. Coba aja pelajarin fund fact sheet-nya ya, dan kinerja sebelumnya. Nah, saya rasa itu ya kali ini ulasan kita, bahwa kita masih sangat optimis sampai di akhir tahun dan juga sampai di tahun 2021. Itu aja. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan kita undur diri ya. Semoga ini bermanfaat buat semuanya dan kita sampai ketemu lagi nanti minggu depan. Ciao.